dan bangga karena serentak seluruh kader Demokrat di berbagai penjuru dimanapun berada sama-sama berdiri, bersatu dan melawan kezoliman dan ketidakadilan tersebut. Keberanian, kesetiaan dan juga kekompakan dan kecepatan kita dalam bertindak yang telah menyelamatkan partai kita. Dan karena itu juga rakyat memberikan dukungan moral kepada kita. Dan mengapa mereka menyampaikan itu? Karena menyelamatkan Demokrat sama dengan menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Hashtag selamatkan Demokrat, selamatkan demokrasi mengisi ruang-ruang publik di media-media massa maupun media sosial, di kampus-kampus. Dan tentunya itu semua telah mempersatukan para pecinta demokrasi. Alhamdulillah kita lulus ujian besar tersebut setelah melewati perjuangan yang panjang baik pada ranah hukum, politik, dan sosial yang semua itu menyita waktu, energi, pikiran, dan sumber daya yang kita miliki. Masih ingat itu semua? Tentu kita segera move on. Tentu kita telah memaafkan, tetapi kita tidak akan pernah melupakan begitu saja. We may forgive, but we will never forget. Sejak peristiwa itu, sengaja saya sisipkan satu kata yang sakral dalam yel-yel penyemangat dan pemersatu kita. Sebuah kata yang sakral itu tentu tidak mudah untuk dijalankan. Tetapi saya bersyukur karena jauh lebih banyak yang memiliki kesetiaan terhadap partai kita. Setia terhadap ideologi dan manifesto partai kita. Setia terhadap perjuangan partai kita. Dan setia kepada kepemimpinan yang sah berdasarkan konstitusi partai kita. Jadi kata itu adalah setia. Saya ingin dengar suaranya. Demokrat! 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 Ya. Terima kasih. Ujian ketiga. Sebagai partai oposisi, Demokrat memiliki keterbatasan ruang dan pilihan politik. Terutama ketika dihadapkan pada konstelasi menuju pemilihan presiden 2024 yang lalu. Bisa dikatakan ketika itu kita hanya terbuka jalan. Ketika itu hanya terbuka jalan bersama poros perubahan. Namun politik adalah politik. Ketika Demokrat tengah serius untuk menata langkah, menyusun strategi dan berikhtiar di lapangan, kita kembali menghadapi ujian. Kita ditinggalkan begitu saja. Masih ingat? Tentu kejutan itu sempat menggoyahkan kita. Dan yang lebih berat adalah dinamika politik tersebut telah membingungkan masyarakat luas. Di mana Partai Demokrat berada. Tentu kita punya harga diri dan kehormatan. Dan kita bersyukur bahwa peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih baik, di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan dengan Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah, Demokrat menjadi bagian penting dari perjuangan dan kemenangan Pilpres 2024. Dan kini kader-kader utama Partai Demokrat dipercaya untuk membantu Presiden Prabowo mengemban amanah di pemerintahan nasional. Benar yang sering dinasihatkan oleh Pak SBY, Gus, dalam kehidupan, juga dalam kehidupan politik, seringkali rencana Tuhan itu lebih baik dan lebih indah dari rencana manusia. Yang penting dalam setiap hal, selalu niatkan dengan baik dan ikhtiarkan dengan baik. Itu
wejangan dari Pak SBY, orang tua kita semua. Sehingga bisa saya simpulkan Bapak Ibu, ketiga ujian besar tadi dengan segala suka dan dukanya secara umum telah membuat kita yang pertama semakin kuat, semakin kokoh dalam ikatan soliditas dan solidaritas. Setuju? Yang kedua, membuat kita semakin menyadari bahwa sesuatu yang baik tidak akan datang dengan sendirinya, harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Never take anything for granted. Kita harus berjuang untuk mendapatkan yang baik. Dan yang ketiga, membuat kita semakin bersyukur, juga semakin yakin bahwa Tuhan dengan caranya pada saatnya akan memberikan kita yang terbaik jika kita benar-benar berupaya untuk yang terbaik. Para pemimpin dan segenap kader Demokrat yang saya cintai dan banggakan, di hadapan forum yang mulia ini, izinkan saya untuk melaporkan sekaligus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita capai dalam 5 tahun terakhir ini, terutama kepada para pemilik hak suara, terkait 10 program umum yang diamanahkan pada Kongres kelima tahun 2020 yang lalu. Pertama, kita telah berhasil mencetak sumber daya manusia yang unggul dan militan. Unggul tercermin dipersiapkan dan diangkatnya sejumlah kader utama partai untuk membantu Bapak Presiden dalam kabinet merah putih. Terpilihnya beberapa kader utama kita sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan 2024. Juga dengan bertahannya kader-kader utama kita di parlemen, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Yang pertama unggul, yang kedua militan. Tercermin dari berhasilnya perjuangan seluruh kader mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat. Dan upaya pembangunan SDM itu kita lakukan setiap saat melalui berbagai kegiatan konsolidasi partai, leaders retreat. Pak SBY sendiri sering menjadi host dari retreat para pimpinan di Cikeas, di Puncak, di Pacitan, di Surabaya, di Malang, dimanapun. Kemudian Commanders Call, rapat-rapat pimpinan, pengurus harian, pleno, termasuk juga bimbingan teknis nasional bagi para anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Bahkan hari ini dan tadi malam saya datang untuk membuka secara langsung bimbingan teknis nasional itu untuk membangun kapasitas sumber daya manusia Partai Demokrat. Belum lagi program-program kaderisasi seperti pendidikan dan pelatihan Akademi Demokrat. Ini adalah upaya kita membangun sumber daya manusia partai yang unggul dan militan. Yang kedua, kita juga telah memperkuat kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Saya mendapat laporan, sejak berdirinya Partai Demokrat, baru kali ini kita bisa menuntaskan 100% musyawarah daerah dan musyawarah cabang di seluruh provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Juga dengan lancar. Kalau ada riak-riak kecil, biasa dalam sebuah kehidupan politik. Tetapi secara umum kita bisa melakukan konsolidasi dengan tetap mempertahankan soliditas kita. Ini juga dilakukan di berbagai tingkatan lainnya. Dan kita buktikan saat terjadi GPKPD, para pemilik suara yang sah juga bisa kita konsolidasikan secara utuh dalam kontrol dan kendali penuh Ketua Umum Partai Demokrat.